Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, para pendengar Radio Suara Al-Khair rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat, dzurriyyat ila yaumil qiyamah. Tersebut dalam sebuah syair, wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamu laylin wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al-fuddala. Sahabat-sahabatku sekalian, para pendengar Suara Al-Khair rahimakumullah, kalaunya kita merasa berat melakukan ibadah, berarti itu menunjukkan hati kita lagi sakit. Kalaunya kita merasa berat melakukan hal kebaikan, kalaunya kita merasa berat untuk beramal soleh, tapi sebaliknya merasa ringan melakukan kemaksiatan, merasa ringan meninggalkan salat, merasa ringan meninggalkan puasa, itu menunjukkan bahwa hatinya itu lagi sakit. Maka oleh karena itu tersebut dalam syair tadi bahwa dawa'u qalbin khamsatun, obat hati itu ada 5. Obat hati ada 5. Karena orang yang sakit tadi, orang yang lagi sakit hatinya, maka dia perlu obat, perlu penyembuhan. Makanya ini 5 obat yang harus diperhatikan bagi yang ingin memperbaikinya. Anna dawa'al qalbi asbab salahihi alladhi idza wujida salahu sa'iril a'da. Obat hati, sebab-sebab kebaikan hati yang jika didapatkan kebaikan hati itu, maka seluruh anggotanya akan baik juga. Sebagaimana yang diberitakan, dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Obat hati itu ada 5. Pertama, awwaluha tilawatul Quran. Pertama, membaca Al-Quran. Wa tsaniha ikhla'ul batni. Yang kedua, mengosongkan perut. Wa tsalitsuha qiyamul laili. Yang ketiga, bangun malam, qiyamul lail. Yang keempat, at-tadarru'u fis sahar, bertadarru kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah di waktu sahur. Wa khamisuha mujalasatus salihin. Yang kelima adalah mujalasah, sekedudukan, berteman dengan orang-orang yang saleh. Demikian 5 obat hati.
Sebagian ulama merangkai syair juga dengan syair, dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi fadum 'alaiha tafus bil khairi wadh-dhafari khala'u batnin wa qur'anun tadabburuhu kadza tadarru'u bakin sa'atas sahari kadza qiyamuka junhal laili awsatahu wa an tujalisa ahlal khairi wal khabari. Obat hati itu ada 5. Ketika keras hati, maka obat hati itu ada 5. Fadum 'alaiha tabus bil khairi wal dhabari. Maka kekalilah atas 5 obat tersebut, maka engkau akan beruntung. Pertama, khala'u batin wa qur'anun tadabburuhu. 2. Ada 2 nih. Mengosongkan perut atau lapar dan mentadabburkan Al-Qur'an, merenungkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kadza tadarru'u bakin sa'atas sahari. Yang ketiga, begitu juga dengan bertadarru kepada Allah, menangis ketika waktu sahur. Yang keempat, kadza qiyamuka junhal laili awsatahu. Juga bangunnya-mu di waktu malam, tengah malam. Yang kelima, wa antu jalisa ahlal khairi wal khabari. Engkau bermujalasah, sekedudukan, berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Sebahagian ulama sufi menambahkan satu lagi, yaitu aklul halali, makan yang halal. Dikatakan idza sumta fanzur ala man tuftir. Jika engkau berpuasa, maka lihat atas orang yang engkau berbuka dengannya. Fa innar rajula la ya'kulul akala fatus'ilu qalbahu kasum. Karena sesungguhnya seseorang yang memakan makanan, maka dia akan menyalakan hatinya sebagaimana racun. Fala yantafi'u bih, maka dia kalaunya beracun, maka makanannya tidak bermanfaat, ya. Sebagaimana juga makanan yang tercampur dengan haram, maka dia atau syubhat, maka tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Wa inna makana tilawatul Qur'an al-azim min adawatil qalbi li'annahu yansharihu biha wa yastaniru wa tahsulu lahul khasya wal hazn lakin bi syarti mura'atil adabi as-sabiqah wal lahiqah. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu termasuk dari obatnya hati, karena dengan membaca Al-Qur'an itu maka hati kita akan lapang, akan bersinar, bercahaya, dan akan mendapatkan hasil rasa khasyah, takut kepada Allah, dan sedih, al-huzn. Tetapinya dengan syarat dia menjaga segala adab-adabnya lah, menjaga dengan segala adab-adabnya. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, wallah ma asbahal yawma 'abdun yatlul Qur'an yu'minu bih illa kathura huznuhu wa qalla farahuhu. Demi Allah, tidaklah di waktu pagi seorang hamba yang sedang membaca Al-Quran, dia beriman dengan Al-Quran, kecuali dia akan banyak sedihnya dan sedikit gembiranya, banyak menangisnya, sedikit tertawanya, banyak tugas dan kesibukannya, sedikit waktu tenang, waktu istirahat, dan waktu tidak ada kerjaannya. Al-Imam Wahab bin Warad mengatakan, nazarna fi hadhihi al-ahadithi wal mawa'idh. Kami lihat semua hadis-hadis dan nasihat, kami tidak menemukan sesuatu jua pun yang lebih melembutkan ke hati, yang lebih mendatangkan untuk kesedihan, maka terkecuali melainkan dari membaca Al-Quran dan memahami maknanya dan mentadabburi maknanya.
Para sahabat-sahabatku sekalian, pendengar radio Suara Al-Khair rahimakumullah. Wa inna ma kana khala'ul batni minal adwiyah aidan li'anna fihi rahatal qalbi was salamah minal tughyani wal batari wa khifatil badani lil ibadati wa daf'il amrad wa fi syabi daduha. Sesungguhnya mengosongi perut itu, kosong perut itu atau lapar itu termasuk dari obatnya hati. Mengapa? Karena sesungguhnya dari perut lapar itu, kosong perut itu adalah menunjukkan ketenangan hati, hati nyaman dan selamat dari segala kezaliman dan kesombongan, dan ringan badan untuk melaksanakan ibadah, juga untuk menolak segala penyakit. Itu kalaunya kosong perut. Kalaunya kenyang itu kebalikannya, kata beliau. Kenyang kebalikannya, orang yang kenyang itu akan merasa berat melakukan ibadah, juga hatinya tidak tenang kalaunya kenyang. Berdatang pada memuji lapar dan mencela terhadap orang yang kenyang, hadis yang banyak, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum biqillatil dhahki wa qillatis syab'i wa tahhiru bil ju'i wa tasfu wa tariqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hidupilah hatimu dengan sedikit tertawa dan sedikit kenyang. Maka bersihkanlah hatimu dengan lapar, maka hatimu akan bersih dan lembut. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun turithu qaswatal qalbi, hubbun naum, hubbur raha, wa hubbul akal. 3 perkara yang menyebabkan hati menjadi keras. 3 perkara yang menyebabkan hati menjadi keras. 1, cinta suka tidur. Yang kedua, suka istirahat, suka bertenang-tenang, tidak ada pekerjaan. Yang ketiga, suka makan. Nah, itu 3 macam tadi yang menyebabkan mewarisi kerasnya hati. Sahabat-sahabatku sekalian, pendengar radio Suara Al-Khair rahimakumullah. Wa inna ma kana qiyamul lail min adwiyati aidan li'annahu mudhibu kaidi syaitan wa nahin 'anil itsmi wa dafi'ud da'i 'anil jasad wa mardir rabb wa da'bus salihin. Sesungguhnya qiyamul lail itu di antara obatnya hati. Karena apa? Karena qiyamul lail itu dapat menghilangkan tipu daya syaitan. Yang kedua, dapat mencegah dari dosa. Yang ketiga, menolak penyakit dari tubuh. Yang keempat, mendatangkan keridhaan Allah. Yang kelima, qiyamul lail itu adalah adatnya, kebiasaannya orang-orang yang saleh. Yang dimaksud dengan qiyamul lail ini adalah melakukan ibadah, baik itu dengan sembahyang ataupun yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Sawi, qaulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Qumil laila, makna dari qumil laila adalah qum lis salati wal ibadah. Bangun untuk sembahyang dan ibadah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa'lam anna al-qiyam al-lail min athqali syai'in 'ala an-nafsi wa la siyama ba'da an-naum. Qiyamul lail ini adalah perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat bagi nafsu, lebih-lebih lagi setelah tidur qiyamul lailnya. Lebih-lebih lagi setelah tidur qiyamul lail ini adalah perkara yang sangat berat. Dan bisa ringan itu hanya dengan membiasakan dan selalu mengerjakannya, mudawamah dan sabar atas kesulitan dan mujahadah di awalnya. Mujahadah selalu bersungguh-sungguh melawan keinginan yang lain. Ada
ada empat yang harus pian jaga supaya bisa ringan melaksanakan qiyamul lail. Yang pertama adalah dengan membiasakannya. Yang kedua adalah dengan terus-terusan melakukannya, mudawamah. Yang ketiga dengan sabar atas kesulitan, sabar atas masyakkah, kesulitan-kesulitan ketika hendak mengerjakan. Yang keempat adalah mujahadah, bersungguh-sungguh melawan, bersungguh-sungguh mujahadah, jihad untuk bangun malam. Kemudian setelah itu kata beliau, maka akan terbuka pintu unsubillah, jinak, merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan manisnya munajat kepada Allah, lezatnya berkhalwat dengan Allah. Dan ketika itu juga dia tidak akan merasa kenyang daripada melakukan ibadah qiyamul lail. Lebih-lebih lagi sampai-sampai dia tidak akan merasakan rasa berat, merasa malas. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang saleh. Wa inda dzalika la yashba'u al-insanu min al-qiyami fadlan an yastaskilahu aw yaghsula anhu kama waqa'a dzalika lis-sahihin min ibadillah. Dan ketika itu tidak akan kenyang seorang manusia, tidak akan kenyang seseorang dari qiyamul lail, lebih-lebih lagi dia merasa berat dan merasa malas daripadanya, sebagaimana yang terjadi daripada orang-orang yang salih dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 WITA di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.